Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Virus dan mohon bantuan bagi yang baru menemukan channel kami untuk mensubscribe agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai seleksi P3K Guru tahun 2022 di kategori ataupun di prioritas 2 dan prioritas yang ketiga. Dikarenakan prioritas yang kedua dan prioritas yang ketiga karena akan dilakukan observasi dan guru yang mana duluan yang dilakukan observasi ataupun yang didahulukan untuk penempatan. Contohnya ada dua guru yang P2 di sekolah kita dapat mengajar. Contohnya kita ada dua orang guru di tempat kita mengajar. Kita lihat dulu. Kita lihat schedule alur seleksi. Ini alur seleksi pelamar prioritas 2 dan prioritas yang ketiga. Di sini penilaian kesesuaian dan tim penilai. Ini video ini sudah pernah kita bahas. Ini penilaian kesesuaian yaitu kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Siapa yang menilai? Ya, yang kelima orang ini. Kepala sekolah sampai dengan BKPSDM. Yang ingin kita bahas yaitu yang termasuk ke dalam pelamar prioritas kedua dan prioritas yang ketiga. Di sini kan ada dua kategori. Yang pertama THK2 dan guru honor di sekolah negeri. Ada dua kategori yaitu guru THK2 dan guru honor di sekolah negeri. Contohnya kita ada contohnya di sekolah A. Di sekolah A ada satu formasi di tahun 2022 ini dan ada dua orang guru honorer ataupun ada 3 guru honorer. Formasinya satu. Ada THK2, ada guru honorer biasa yang sudah melampaui 3 tahun masa honornya. Ini guru honorer ini yang sudah melampaui dari 3 tahun ataupun lebih dari 3 tahun masa honor ataupun yang sudah terdaftar di Dapodik melebihi dari 3 tahun. Ini walaupun guru honor biasa ini ada sertifikat pendidik ataupun tidak ada sertifikat pendidik ataupun THK2 ini ada sertifikat pendidik ataupun tidak ada sertifikat pendidik. Itu tidak dijelaskan ataupun tidak dipertimbangkan dalam penempatan prioritas kedua dan prioritas yang ketiga ini. Tetapi di dalam penempatan ataupun yang diambil duluan di antara 3 guru tersebut. Contohnya THK2 ini adalah termasuk ke dalam prioritas yang kedua. 1 orang guru honorer THK2 dan 2 orang guru honorer negeri dan 1 formasi. Ini yang akan diambil duluan, diutamakan dulu yaitu yang nomor 1 THK2. Diutamakan dulu yaitu THK2 untuk penempatan karena 1 formasi, kecuali di sekolah tersebut tidak ada THK2. Kecuali tidak ada THK2, yang ada hanya guru honorer negeri biasa 2 orang dengan formasi 1 formasi, itu yaitu akan diambil sesuai dengan perankingan yang tertinggi di antara guru honorer negeri yang 2 orang ini. Tetapi kalau ada guru THK2 diutamakan dulu THK2. Karena di tahun 2022 ini tetap diutamakan dulu yaitu THK2. Baik di dalam penempatan bagi yang P1 ataupun bagi yang prioritas kedua dan prioritas yang ketiga. Tetap yang utama yang di atas yaitu THK2. Karena programnya THK2 ini di tahun 2022 semua akan terangkat. Adapun programnya yang THK2 tidak ada lagi nanti di tahun 2023. Sudah habis semua jadi P3K guru ataupun P3K di bidang lainnya. Tetap utamakan yang THK2. Dan guru honorer ini yang sudah melebihi dari 3 tahun
terdaftar di Dapodik. Baik, kita lihat. Kita lihat penjelasannya. Mekanisme seleksi kesesuaian ataupun verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Masalah mekanisme penilaiannya tetap tidak keluar dari acuan yang sudah dibuat. Walaupun THK 2 tetap dinilai dulu ataupun dilihat, harus ada kualifikasi akademik tetap sarjana. Tetap sarjana itu tetap persyaratan utama, yaitu sarjana. Jikalau THK 2-nya bukan sarjana tetapi guru honorer negeri sudah sarjana, itu tidak bisa diambil penempatan ataupun ditempatkan di formasi yang kosong. Tetap persyaratan utama yaitu kualifikasi akademik ataupun S1 dan D4. Yang ketiga baru dipertimbangkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik, sarjana harus sarjana, yang guru harus sarjana ataupun D4, yang ketiga itu sertifikat pendidik. Itu di dalam untuk pengisian formasi yang prioritas 2 dan prioritas yang ketiga. Kalau misalnya THK ini belum sarjana ataupun masih D3, itu tetap tidak bisa untuk mengisi formasi, tetap diambil yang guru honorer negeri biasa. Dan setelah penilaian kualifikasi akademik, baru kompetensi teknis dan kinerja, lalu pemeriksa latar belakang dan seleksi wawancara. Ini yang ketiga, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ini sudah pernah kita bahas masalah apa-apa saja yang dinilai ataupun yang diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas pendidikan, dan BKP SDM. Dan siapa saja yang menilai tentang kompetensi teknis, kinerja, pemeriksa latar belakang, dan seleksi wawancara. Cuma di video ini ingin membahas yaitu kalau memang ada 2 kategori guru honorer, THK 2 ada di sekolah tersebut dan guru honorer negeri biasa ada di sekolah tersebut. Yang didahulukan yaitu THK 2. Tetapi THK 2 ini harus kualifikasi akademiknya S1 ataupun D4. Tetap harus S1 karena guru sekarang dianjurkan untuk S1 semua. Beginilah cara penempatan ataupun pengisian formasi bagi prioritas yang kedua dan prioritas yang ketiga. Karena diutamakan yaitu THK 2 dan guru honorer negeri yang masa terdaftar di Dapodik sudah melebihi dari 3 tahun. Oke, hanya sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Mohon di komen di bawah ini kalau memang ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.